interaktif dan topik yang akan kita bahas pagi ini pendengar terkait dengan ini ada kebijakan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT untuk mendukung literasi dan inklusi keuangan. Juli 2021 ini seluruh pelajar di NTT diwajibkan memiliki tabungan Bank NTT. Dan pendengar, bersama dengan kami pagi ini untuk dialog interaktif, kami sudah terhubung melalui sambungan Zoom meeting ya. Bersama dengan kami pagi ini sudah ada Kepala Dinas Pedanka Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pak Linus Lusi. Selamat pagi, Pak Linus. Pagi, Bu Dewi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Baik, selamat pagi. Sehat, Pak Linus? Sangat sehat. Sangat sehat ya. Ya, posisi di Kupang pagi ini di dalam ruangan Dinas Pedanka begitu Pak ya? Ya, ruangan Dinas Pedanka. Baik, oke. Terima kasih Pak Linus sudah bersama dengan kami di Zoom meeting ini. Lalu tidak berdua saja kita ya, ada juga di sini anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pak Emmanuel Kolvidus ya, sudah bersama kita. Selamat pagi Pak Eman. Selamat pagi Mbak Desi. Salam sehat Pak Eman. Ya, di Kupang ya pagi ini ya? Masih di Kupang, belum bisa kemana-mana. Masih di Kupang. Baik, oke Pak Eman dan juga Pak Linus, kita undang juga pendengar untuk bergabung bersama kita ya. Yang ingin masuk di Zoom meeting juga boleh, dan yang ingin bergabung melalui Facebook RRI Pro 1 ND juga bisa berikan komentar ya terkait dengan topik yang kita bahas pagi ini. Lalu di line telepon kami pendengar nanti pada waktunya akan kami buka line interaksi untuk Anda di 0821 4451 1957 dan WhatsApp kami di 0821 387 88786. Untuk kedua narasumber kami juga jika ingin membagikan link Zoom Zoom meeting pagi ini ya untuk bisa kita berdiskusi bersama menanggapi topik tentang seluruh pelajar di NTT yang diwajibkan untuk memiliki tabungan Bank NTT, boleh share Zoom meeting kita pagi ini ya untuk kita bisa sama-sama berdiskusi tentunya yang berkompeten atau yang bisa kita ajak berdiskusi bersama terkait dengan topik ini. Saya ke Pak Linus dulu ya, pendengar RRI ingin tahu ini terkait dengan program yang baru saja ini diperkenalkan kepada publik terkait dengan pelajar di Nusa Tenggara Timur yang diwajibkan memiliki tabungan Bank NTT. Beberapa hari yang lalu RRI juga sempat menulis ini terkait dengan kebijakan ini ya untuk menindaklanjuti dukungan literasi dan inklusi keuangan bagi pelajar yang digagas oleh Bank NTT. Lalu Kepala Dinas Pedanka Provinsi Nusa Tenggara Timur mengatakan literasi keuangan dan program Merdeka Belajar akan disinkronkan secara teknis dalam kurikulum sehingga jadi bahan ajar dan dikembangkan oleh sekolah. Selengkapnya Pak Linus boleh disampaikan kepada RRI ND terkait dengan kebijakan ini, Pak Linus, silakan. Baik, terima kasih para pendengar Radio Republik area Kabupaten ND, Bu Desi dengan kru. Ya, kami ada di ND tapi kami mengudara untuk 9 kabupaten, Pak Linus. Oke, baik. Terima kasih para pendengar 9 kabupaten di mana saja berada. Senang sekali jumpa untuk kesekian kalinya. Yang bersama yang kami hormati Bapak anggota Komisi 5 DPRD yang menjadi mitra Dinas Pedanka Provinsi, Bapak Emmanuel Kolvidus, yang mana dapil pemilihan itu Kabupaten ND, Kabupaten Ngada Nagikio, dan Kabupaten Momere untuk kedua kalinya beliau. Ya, berarti Pak Linus tidak ikut memilih Pak Eman kemarin ya, karena bukan masuk dalam dapilnya. Oke, Pak Linus. Tapi jadi mitra kerja ya? Oke, silakan dilanjutkan Pak. Sebagai mitra kerja terkait dengan literasi secara prinsip, Komisi 5 DPR sangat mendukung dengan melahirkan beberapa regulasi yang akan disampaikan oleh Bapak Emmanuel Kolvidus, dan juga secara prinsip konsep literasi juga Pak anggota terhormat Bapak Emmanuel Kolvidus juga telah meliterasikan dalam opini di Pos Kupang beberapa bulan lalu dan di-share di mana-mana terkait dengan pokok literasi keuangan ini memang sangat penting karena budaya konsumtif peserta didik yang jumlah se-Nusa Tenggara Timur hampir 1.324.000
siswa dari seluruh kabupaten kota yang tergambar dari pendidikan dasar dan menengah. Pertanyaan kritis ketika kita berbicara literasi keuangan, hak budget keuangan keluarga terhadap peserta didik seperti apa? Nah, korelasinya ada perputaran-perputaran ekonomi ini yang tumbuh berkembang di lingkungan pendidikan sekolah, lingkungan setempat, dan diejawantakan untuk penyadaran pemahaman keuangan sejak dini di sekolah dasar maupun menengah. Ini adalah sebuah tantangan tersendiri bagi para guru di sekolah dan juga menjadi sebuah kesenangan dan keperhatian orang tua di rumah. Dua-dua ini harus kita gabungkan dan kita selaraskan sehingga sektor pendidikan, terlebih para guru, benar-benar mengkaji dan mencermati, lalu tindakan teknis itu yang harus dieksekusi sesuai norma, standar, dan operasional yang berlaku di sektor pendidikan. Dewi. Ini hal yang sangat urgen dan menarik, maka adalah sebuah keharusan ketika Bank NTT melaksanakan tersebut. Itu senang sekali dan dihadiri oleh para guru dan siswa yang tersebar di kabupaten kota dan terpusat di salah satu hotel berbintang yang sudah berlangsung beberapa hari yang lalu. Ya, jadi memang tujuannya adalah untuk mendukung literasi dan inklusi keuangan begitu ya, sehingga pemerintah Provinsi NTT dalam hal ini Dinas Pedanka menggunakan kewenangannya untuk mewajibkan masyarakat gitu, untuk pelajar ya khususnya ini untuk memiliki tabungan NTT, dan ini akan dimulai per Juli begitu Pak Linus ya? Benar. Kita menggagaskan memang secara pribadi, kesadaran pribadi dan juga orang tua telah kondisi para siswanya melakukan investasi secara pribadi, tetapi kita mau giring secara kelembagaan. Oke, baik. Dan setiap siswa yang masuk ke jenjang pendidikan menengah itu wajib hukumnya memiliki buku tabungan. Ya, jadi yang disasar ini usia SLB, SMU, SMK begitu ya Pak ya? Benar sekali Bu Desi. Oke. Jumlah sekolah kita se-Nusa Tenggara Timur 903 yang tersebar dari berbagai kabupaten. Jumlah siswa baru juga tidak kalah jauh berbeda, hampir 249.000 lebih tamatan SMP se-Nusa Tenggara Timur. Inilah sebuah potensi yang perlu digarap dan oleh pemerintah provinsi lewat Dinas Pedanka melakukan dan menerjemahkan kriteria khusus dalam penerimaan siswa baru maupun ketika para siswa melakukan sebuah aktivitas KBM di sekolah di jenjang dan kelas-kelas tertentu. Ya, Pak Linus, ini sudah bulan Mei, berarti tersisa waktu kurang lebih 1,5 bulan lagi untuk penerapan kebijakan ini ya. Sosialisasi sudah gencar dilakukan, Pak Linus, melalui apa saja ini sosialisasi disampaikan kepada pelajar? Pertama melalui para guru di sekolah yang selama ini belum secara masif dilakukan, tetapi sosialisasi yang paling bagus bersifat masif akan diterjemahkan, dikonkret dalam kurikulum, jauh-jauh bukan kurikulum hanya sekolah menengah, tetapi sekolah dasar dan lanjutan, sehingga benar-benar menjadi sebuah kesinambungan secara terus-menerus. Dan goal yang terakhir adalah siswa memiliki persediaan dana yang terakhir di bank-bank dalam kapasitas mereka, kompetensi mereka itu sebagai sebuah unjuk kerja khusus di sekolah-sekolah kejuruan. Ini adalah menjadi sebuah model dan gaya hidup baru bersama siswa sekolah menengah atas maupun SLB. Ini yang kita dorong. Pak Linus, ini menjadi menarik ketika tadi tujuan yang disampaikan adalah untuk mendukung literasi dan inklusi keuangan, tetapi kewajiban ini langsung ditetapkan oleh Dinas Pedanka untuk salah satu bank begitu. Apakah tidak dibebaskan saja begitu? Ini program tetap dijalankan, tetapi pelajar boleh bebas memilih bank-bank mana saja. Apa alasan kemudian hanya Bank NTT saja kemudian yang ditetapkan oleh pemerintah Provinsi NTT?
Memang ketika ide ini digagaskan, pertanyaan itu muncul, apa tidak ada monopoli? Saya bilang, bicara soal monopoli itu ada otoritas tertentu. Tetapi yang mau kita dorong adalah sebuah kesadaran tersistem, karena dampak daripada penabungan terhadap Bank Nusa Tenggara Timur membawa sebuah efek domino balik untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur, karena sebagian besar saham dimiliki oleh para bupati, wali kota maupun gubernur yang memiliki saham mayoritas di Bank NTT, yang baliknya untuk membiayai berbagai aspek pembangunan, aspek-aspek teristimewa di sektor penyedia. Dan itu diharapkan ada dampak tidak langsungnya begitu Pak Linus ya, dengan pemilihan itu. Sangat luar biasa ada efek. Baik, sebenarnya kami juga sudah menjadwalkan untuk berbincang dengan otoritas jasa keuangan untuk menilai kebijakan ini tadi ya, terkait dengan apakah ini dianggap monopoli atau tidak ketika suatu program sudah langsung menentukan banknya begitu ya, dengan alasan tadi mungkin yang Pak Linus sampaikan bahwa ada dampak tidak langsung ketika para siswa ini semua menabung uangnya di Bank NTT akan kembali lagi begitu ke masyarakat NTT ya. Kita tahan dulu Pak Linus, saya ke Pak Emmanuel Kolvidus, ini mitra kerja dari Dinas Pedanka. Bagaimana kemudian Anda melihat ini? Apakah Anda juga melihat bahwa ada kesan seperti ada monopoli begitu yang dilakukan oleh Dinas Pedanka dengan memilih langsung menyebut nama Bank NTT begitu. Walaupun tadi alasan yang disampaikan oleh Pak Linus memang adalah alasan yang baik begitu versi Dinas Pedanka. Pak Eman, silakan. Baik, terima kasih Mbak Desi. Selamat pagi untuk seluruh pendengar Radio Republik Indonesia END dimanapun berada. Yang saya hormati Kepala Dinas Pedanka Nusa Tenggara Timur, Bapak Linus. Sebelum ke hal teknis tadi, penunjukan bank tertentu untuk menjadi bagian dari kebijakan literasi finansial, tapi saya pikir sambutan Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mengelaborasi kegiatan literasi ini sudah sesuai karena baru di awal tahun ini DPRD Nusa Tenggara Timur sudah menetapkan satu peraturan daerah, yaitu peraturan daerah budaya literasi. Nah, ini digagas oleh Komisi 5 kami sendiri, dan kebetulan saya Ketua Bapemperda Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD NTT. Saya bersama teman-teman yang memproses ini sedang menunggu nomor register dari Kementerian Dalam Negeri. Jadi akan ada di Nusa Tenggara Timur satu peraturan daerah tentang budaya literasi. Sebagaimana kita tahu, literasi itu ada 6 dimensi ya, atau 6 aspek literasi, yaitu baca tulis. Itu yang orang mengerti seolah-olah literasi hanya baca tulis. Ternyata ada 6. Baca tulis, kemudian numerasi, kemudian literasi sains, literasi digital, kelima literasi finansial, dan yang keenam literasi budaya dan kewargaan. Nah, saya pikir apa yang direspon oleh Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah untuk mendorong literasi yang kelima, yaitu finansial. Tentu pertimbangan yang disampaikan Pak Kadis tadi saya sepakat. Kita terlampau budaya konsumtif. Nah, ya soal menetapkan bank ya nanti OJK yang berpendapat, tapi saya mendukung niat baik dari Dinas Pendidikan, suatu kebijakan untuk membiasakan anak-anak didik kita sejak dini, sejak dari usia sekolah dasar, bahkan mungkin dari PAUD, itu sudah mulai terbiasa untuk kegiatan menabung atau saving. Ini yang menjadi kritik untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur. Kita terlampau konsumtif. Jadi pembudayaan pola hidup untuk saving ini satu bagian penting dari proses kehidupan manusia. Dan kita tahu bahwa literasi tujuannya itu selain untuk baca, tulis, berhitung, tapi juga untuk kemampuan memecahkan masalah. Dan saya sepakat untuk sektor sekolah menengah kejuruan ya, SMK ini sangat penting karena mereka ini setelah tamat itu bisa langsung bekerja, dan untuk bekerja butuh modal usaha. Modal usaha tidak harus dari bank atau dari lembaga keuangan lainnya seperti koperasi, tapi bisa dengan menabung tadi. Ketika ingin membuka usaha, langsung sudah ada modal yang dimiliki oleh diri sendiri. Jadi saya menghindari dulu perdebatan tentang bank mana, tapi substansi dari kebijakan ini sangat penting, saya dukung.
Oke, jadi ini ada dukungan Pak Linus ya dari DPR, apalagi ini langsung dengan komisi terkait begitu ya, yang menjadi mitra kerja Dinas Pedanka. Kami sudah tadi malam sudah deal nih dengan Otoritas Jasa Keuangan, tapi pagi ini belum bisa bergabung bersama kita. Ini sayang sekali, karena memang yang bisa menilai apakah ini ada terlihat ini monopoli atau tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan di Republik Indonesia. Namun OJK belum bisa bergabung bersama kita. Kita usahakan dalam dialog kita ini nanti mungkin akan bisa bergabung bersama kita ya. Pak Linus, saya kembali lagi dulu sambil menanti kita terhubung dengan OJK. Bagaimana kemudian teknis ini terkait dengan program yang tadi disampaikan oleh Pak Linus? Tadi di awal juga sempat disampaikan bahwa nanti mereka akan punya tabungan sendiri. Tetapi teknis lebih detail lagi boleh disampaikan oleh pendengar yang mungkin belum tahu juga ya terkait dengan program ini, Pak Linus. Baik, para pendengar di mana saja berada, tindakan-tindakan teknis yang akan dilakukan oleh Dinas Pedanka akan menambahkan aturan khusus, tambahan khusus soal pendaftaran peserta siswa baru PPDN, baik online maupun offline, sehingga menjadi sebuah penyadaran dan kesiapsiagaan para orang tua dan siswa itu sendiri, sehingga itu menjadi sebuah aturan khusus, tambahan khusus, dan pasti nanti juga kami soal PPD online ini kami juga akan melakukan hearing pendapat dengan Komisi 5 DPRD 1, dan kami akan menyampaikan informasi ini sehingga dalam pemantauan tidak menjadi sebuah polemik. Tetapi pada prinsipnya sesuatu yang kita gagaskan, kita berjalan dulu. Kita berjalan dulu, tampil, melakukan evaluasi dampak dari sebuah kebijakan, tren kecenderungan kenaikan para siswa memiliki buku tabungan sendiri. Di situ bisa menumbuhkan kewirausahaan usia dini yang ditanamkan, sehingga benar-benar jangka panjang output yang dihasilkan kurang lebih 1.324.000 siswa dalam kurun lebih 3 tahun, 6 tahun. Nah, 6 tahun itu seperti apa? Nah, dan mereka pasti memiliki sebuah ketangguhan dalam hidup ke depan tanpa menggantungkan harapan hidup sepenuhnya kepada saudaranya, kepada bapak atau mamanya, karena dia memiliki perencanaan yang bagus di bawah pengawas orang tua dan guru. Terlebih sepakat dengan Bapak anggota DPR, memang pendidikan utama salah satunya siswa-siswa kejuruan, dan unit-unit produksi di sekolah kejuruan yang hampir dimiliki oleh 301 SMK se-Nusa Tenggara Timur, ini adalah sebuah potensi aliran uang yang begitu beredar, belum ditata secara bagus, yang harus dimiliki oleh siswa. Dan kita akan atur. Kita akan teknisnya sehingga sekolah berbagi peran antara sekolah dengan unit produksi dan para siswa. Nah, di situ ada tumbuh motivasi yang bagus, motivasi yang memiliki landas yang kuat, sehingga tren untuk Nusa Tenggara Timur 2045 kelas menengah milik wirausaha seperti apa? Nah, ini kan kita bisa memprediksi tahun 2045 usia emas yang mereka miliki. Nah, itu pasti ketika Mbak Dewi sudah, dan saya dan Pak Eman ketika itu rata-rata 70 tahun, nah, kita bisa melihat kayak apa anak-anak didik yang kita desain dari sekarang. Nanti Pak Linus dan Pak Eman lebih dulu nanti ya. Baik, oke Pak Linus dan Pak Eman, ini kita juga undang pendengar kita atau yang menyaksikan kita melalui Zoom meeting, melalui Facebook Pro 1 RRI ND, atau melalui platform apapun yang sedang menyaksikan dan mendengarkan dialog interaktif kita, untuk bisa ikut menanggapi ini ya di WhatsApp kami 0821 387 887 86, atau juga bisa bergabung bersama kita ini di line telepon pendengar ya. Anda bisa langsung kirimkan pertanyaan Anda, langsung ngobrol dengan kedua narasumber kami. Silakan telepon kami di 0821 4451 1957. Setelah ini juga kami akan kembali lagi dengan dua narasumber kami di sini. Ini terkait dengan bagaimana sosialisasi ini sampai ke daerah-daerah, sudah ada program-program seperti apa yang disiapkan oleh Dinas Pedanka,
Lalu kemudian dari DPR Provinsi, ini dukungan kan masih dari DPR Provinsi. Apakah kemudian nanti seperti apa menurut Pak Eman ini agar bisa masuk sampai ke daerah-daerah seluruh Provinsi Nusa Tenggara Timur? Karena kita tahu ini kita tidak hanya di perkotaan saja, sekolah-sekolah kita ada yang di luar kota. Apakah mereka sudah cukup melek untuk melakukan atau bisa melaksanakan program ini dengan baik, dengan optimal sesuai dengan harapan kita. Kita akan kembali lagi Pak Linus dan Pak Eman. Mohon bersabar masih di Zoom meeting untuk kita ngobrol, dan setelah ini juga saya akan baca WA yang bergabung bersama kita ya dari pendengar-pendengar kita. Saya hadirkan dulu lagu, mudah-mudahan masih bisa mendengarkan lagu dari Pro 1 RRI ND. Setelah ini kita kembali lagi dalam dialog interaktif. Pendengar, kita kembali lagi dalam dialog interaktif, dan dua orang narasumber kami di sini masih stay ya. Ada Kepala Dinas P&K Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pak Linus, dan juga anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Emmanuel Colvidus. Tadi pembahasan kita sampai dengan bagaimana kemudian program ini bisa optimal disosialisasikan begitu sampai ke pelosok-pelosok daerah, mengingat sekolah-sekolah kita yang berada di luar kota ini harus mungkin lebih gencar lagi sosialisasinya, karena belum semua tentu melek dengan penggunaan program-program baru, dan bukan hanya di luar kota saja, di dalam kota pun jika tidak mendapatkan informasi yang baik tentang program baru ini mungkin tidak optimal seperti yang kita rencanakan begitu. Pak Linus, sudah ada kemudian rencana-rencana giat apa ini yang bisa disampaikan kepada pendengar dan juga yang menyaksikan kita terkait dengan program yang Anda gagas ini, Pak Linus? Baik, Mbak Rewi dan para pendengar di mana saja berada, ini bukan programnya Dinas P&K. Tapi ini programnya masyarakat Nusa Tenggara Timur. Masyarakat Nusa Tenggara Timur, masyarakat pendidikan Nusa Tenggara Timur. Sehingga anak-anak didik didesain lewat sektor pendidikan sehingga mereka wajib memiliki buku tabungan, karena secara historis tempo dulu tahun 1980-an itu sekolah-sekolah dasar zamannya kami saat itu masih SD tahun 79 80 sampai itu seluruh sekolah SD se-Nusa Tenggara Timur dibagikan menabung. Itu tabungan Tapel Pram namanya. Sebelumnya begitu ya Pak Linus. Tetapi lambat laun bidikan bank lebih menggarap nasabah-nasabah kelas kakap tanpa mempedulikan potensi-potensi dasar yang menjadi pengembangan keuangan ke depan. Sehingga dengan literasi yang dijelaskan oleh Bapak Eman Colvidus, salah satu literasi finansial, benar-benar sejalan dengan Grand Design pendidikan secara nasional atau peta jalan, yang mana akan melahirkan sebuah kelompok wirausaha dalam kurun waktu tertentu. Nah, ketika omong wirausaha, omong duit, omong skill dan keterampilan, nah itu harus didesain. Tugas kami Dinas P&K. Saat ini kami lagi melakukan korespondensi berupa edaran-edaran kepada para pemangku kepentingan di sekolah seperti pengawas, para guru, kepala sekolah untuk menyampaikan, mensosialisasikan secara masif
di sekolah-sekolah satuan pendidikan, sehingga bukan menjadi sebuah hal baru lagi, tapi itu adalah sebuah kewajiban dasar. Kewajiban dasar untuk hal yang positif. Lalu yang kedua, langkah teknis kami juga akan melaksanakan Zoom meeting lagi, lanjutan lagi dengan menghadirkan komponen-komponen tertentu setiap lewat ini per kabupaten kota, biar ini menjadi sebuah gerakan masif yang produktif untuk kebaikan-kebaikan. Oke. Pak Linus sampaikan bahwa dulu pernah ada, tetapi ada beberapa pertimbangan dari bank sehingga kemudian tidak dilanjutkan ya, karena yang disebutkan Pak Linus tadi adalah menyasar nasabah-nasabah yang kakap begitu. Tapi Bank NTT mau begitu ya mengikuti program ini walaupun bukan kakap begitu sasarannya nih Pak Linus. Saya kira bank namanya bank semua, di mana saja ada peluang pasti mereka masuk. Dan kemarin ada gerakan nanti 1.000 pelajar menabung dan mereka memberi balikan juga terhadap sekolah-sekolah dan para siswa. Dan Bank NTT juga melakukan edukasi yang bagus di dalam setiap kali ulang tahun dan kurun waktu tertentu berbagai lomba-lomba berkaitan itu mereka sudah lakukan semua. Dan mereka otoritas kebankan NTT, saya melihat ketika kami dipercayakan oleh Bapak Gubernur bersama masyarakat Kabupaten Ngada, hampir 3 bulan lamanya, perhatian Bank NTT terhadap sektor pendidikan luar biasa. SMP mereka membangun kantin sehat, di semua seminari tinggi, dalam Belu, juga mereka memberi suntikan dalam bentuk lain seperti sumur bor. Nah, ini adalah bentuk-bentuk perhatian yang nyata yang ditentukan. Kalau begitu, ketika orang memberi sesuatu, mereka punya kepentingan bisnis seperti apa, dan sekolah-sekolah merasa luar biasa. Sampai yang ada juga bekerja sama dengan sekolah menengah sehingga Semar Gina Pacis dan Semar Negeri tertentu sehingga bisa melaksanakan kerjasama dengan mereka dalam penyaluran pembayaran uang komite atau uang sejenisnya. Itu yang ingin saya tanyakan begitu Pak Linus ya. Program ini tentu saja ini menguntungkan Bank NTT juga begitu. Lalu apa kemudian yang diberikan sebagai timbal balik tadi yang seperti disampaikan Pak Linus untuk kemudian juga ada kontribusinya untuk pendidikan di NTT karena pelajar ini juga cukup banyak, jumlahnya bisa ribuan begitu Pak Linus ya. Jumlah pelajar se-Nusa Tenggara Timur itu 1.324.270. 1 juta lebih nasabah baru nanti untuk Bank NTT. Lalu Bank NTT menjanjikan apa begitu untuk kontribusinya kepada pendidikan di NTT, Pak? Pertama, Bank NTT dengan standar yang sudah ditentukan tentu mempunyai pertimbangan. Tentu pengembangan sumber daya manusia, sumber daya guru dan siswa itu menjadi sebuah perhatian serius di samping pengembangan sarana-prasarana. Kendati pun ini adalah hal yang lumrah, tetapi bagi kami dinas pendidikan adalah sebuah potensi yang harus dikonkretkan semua. Kita membutuhkan jasa-jasa perbankan seperti ini untuk pengembangan sumber daya manusia, terlebih para guru, siswa dan pengembangan sarana-prasarana. Karena budget yang dimiliki oleh pemerintah tentu ada batas maksimal dan minimal. Dan ruang-ruang itu akan digunakan semaksimal mungkin. Tidak hanya Dinas PDNK sebagai lembaga, tapi silakan sekolah-sekolah semua, sekolah menengah atas, kejuruan SB maupun SS, silakan membangun komunikasi lebih serius lagi dengan bank-bank NTT yang ada di cabang-cabang sudah sampai pada tingkat-tingkat kecamatan. Oke. Pak Linus, sebelum memulai program pasti ada MOU begitu ya dengan Bank NTT. Dalam MOU tersebut, apakah juga kemudian tercantum hal-hal tadi seperti yang kita sudah singgung di awal bahwa nanti Bank NTT mungkin dalam bentuk CSR atau bentuk-bentuk kontribusi nyata tadi seperti sudah dijelaskan sedikit tadi oleh Pak Linus untuk kontribusi untuk pendidikan di NTT mungkin lebih lengkap lagi apa yang tercantum di dalam MOU itu kalau boleh kita tahu Pak? Baik, sebelum dilakukan nota kesepahaman dengan Dinas PDNK, memang kita sebelumnya Dinas PK sudah melaksanakan nota kesepahaman dengan Bank NTT soal penyaluran dana BOS bantuan sekolah sebelumnya tiba dana BOS,
Dan juga sebelumnya juga pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur juga telah melaksanakan nota kesepahaman dalam penyaluran gaji-gaji guru dan sejenisnya. Sehingga terkait dengan para siswa tentu kami akan membicarakan secara teknis, berkoordinasi dengan Biro Kerjasama, Biro Pemerintah dan Ekonomi, bekerjasama sehingga teknis ada di mereka, tetapi jauh hari sebelum nota kesepahaman juga Bank NTT sudah telah memberi bukti nyata. Ini Sehingga, apa bukti nyatanya nih Pak? Bukti nyata yang pertama mereka selalu mendukung gagasan dan ide, visi dan misi Bapak Gubernur dan Bapak Wakil yang diterjemahkan secara masif oleh seluruh komponen. Dan juga mendukung langkah-langkah kegiatan-kegiatan akademik maupun non-akademik yang dilakukan oleh sekolah-sekolah Nusa Tenggara Timur. Ini bentuk-bentuk konkret, lalu memberi apresiasi kepada siswa-siswa yang berprestasi di dalam bentuk tabungan-tabungan. Kalau seperti ini, kenapa kita tidak maju selangkah lagi untuk lebih konkret untuk gerakan-gerakan massa? Ayo, mari menabung, tabunglah di Bank NTT yang akan membiayai pembangunan Nusa Tenggara Timur sampai sebentar mungkin. Dan Pak Linus setelah pensiun ini berminat ini untuk bergabung jadi direksi begitu ya. Sudah lincah begitu untuk mempromosikan ini. Kita ke Pak Eman dulu. Pak Eman, Anda tidak ingin menyinggung tadi soal apakah ini terkesan monopoli atau tidak karena memang bukan dalam ranah DPR, tetapi tugas dari DPR adalah untuk mengawasi agar ini tidak terjadi monopoli begitu ya. Kemudian agar hal-hal yang disampaikan oleh Pak Linus tadi benar-benar bisa dijalankan begitu, artinya keuntungan atau timbal balik itu akan berdampak kepada pendidikan, bukan pada oknum-oknum tertentu yang melakukan MOU. Bagaimana kemudian nanti DPR akan mengawasi ini, Pak Eman? Baik, terima kasih. Jadi saya pikir sebagai sebuah gagasan baru dalam tanda petik ya, baru. Walaupun sebelumnya sudah ada, ini pasti akan menimbulkan keterkejutan atau shock sosial pasti. Dan di sini saya catat dua kata yang akan kontroversial, yaitu kata wajib dan tabungan. Nah, ini mungkin akan kontroversial. Saya lihat Mbak Desi akan mengarahkan ke situ, dan ini kita akan awasi betul. Kita akan melakukan konfirmasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya menyarankan tuh lebih soft pengenaan kebijakan kepada siswa baru nanti, yaitu dalam bentuk gerakan. Saya tangkap dari apa yang disampaikan Pak Kadis tadi. Ini sebuah gerakan, literasi ini gerakan nasional. Jadi harus tumbuh menjadi gerakan untuk menjadi kultur baru, menjadi budaya baru, budaya hidup. Jadi kebiasaan hidup dari siswa sejak usia dini ya. Jadi memang secara teknis di sini ditulis wajib buku tabungan. Nah, saya sarankan itu gerakan menabung. Tadi diksinya harus dirubah begitu agar tidak terkesan. Saya menyarankan gitu untuk menghindari kontroversi, dan Pak Kadis di ujungnya justru sesuai dengan apa yang saya sampaikan, gerakan menabung, bukan wajib buku tabungan kan gitu. Tapi ini kita akan tentu sebagai komisi dan mitra kita akan melakukan fungsi pengawasan, kita melakukan konfirmasi nanti. Pasti akan ada rapat dan Pak Kadis juga pasti tidak akan berjalan tanpa sepengetahuan ataupun persetujuan Komisi 5 DPRD NTT. Tapi sebagai sebuah gerakan, ide dasar ini sangat luar biasa. Ini bukan untuk kepentingan Pak Kadis ini. Kan nanti ke 2045 ini harus kita mulai dari sekarang. Kalau tidak dimulai dari sekarang, kita akan terjebak di dalam suatu budaya konsumtif, hedonisme, konsumerisme yang akan makin mewabah. Jadi kita mulai dari ini. Saya mendukung gagasan ini untuk peletak dasar. Dan kita mulai dari sektor pendidikan ini akan lebih efektif karena suatu internalisasi nilai selalu melalui media pendidikan, tidak bisa melalui media yang lain. Jadi ini kita akan konfirmasi supaya kata wajib dan buku tabungan ini kita ganti diksinya ya, Mbak Desi ya. Ya, secara pribadi saya setuju dengan lebih softkan lagi begitu ya, agar tidak ada kata wajib begitu, masih bisa dirubah begitu mungkinnya dalam pembahasan selanjutnya Pak Linus, karena bicara soal menabung ini adalah harus membangun habit, kebiasaan, kebudayaan begitu. Jangan karena diwajibkan kemudian setelah mereka lepas dari SMA karena bukan budaya, karena bukan kebiasaan, karena hanya diwajibkan, itu kemudian akan hilang. Ini yang mungkin harus menjadi sorotan atau menjadi perhatian kita bersama. Baiknya kalau OJK hadir, Pak. Betul, OJK sudah iya dengan kami moneter, ya malam tadi. Fiskal dan keuangan seperti apa?
Tapi kan ada juga lembaga namanya koperasi sudah jadi lembaga keuangan. Tapi di dalam kebijakan pendidikan itu misalnya PIP, Program Indonesia Pintar, itu kan ada pembagian pada BRI dan BNI. Jadi kerjasama ini tidak keliru, tidak salah sebenarnya. Tapi kalau hanya satu bank, nanti kita lihat apakah dia menabrak regulasi. Kalau tidak, ini go on, jalan terus. Kalau regulasi yang kami baca, memang ini terkesan monopoli begitu. Tetapi memang yang bisa berkompeten menyampaikan ini adalah pihak OJK yang sebenarnya sudah deal dengan kami, tetapi pagi ini tidak bisa bergabung dengan kita. Kalau memang dari regulasi, mungkin yang saya baca, Pak Eman baca, dan Pak Linus baca yang sama, yaitu kalau memang diwajibkan hanya untuk satu bank, itu ada terkesan tindakan monopoli begitu ya. Dan ini memang harus mungkin dibahas lagi begitu. Dan ada pendengar kita yang bergabung ini melalui Facebook ya, dari Pak Alex Seso. Selamat pagi Pro 1 RRI dan kedua narasumber. Setiap kebijakan pasti ada pro dan kontra. Saya setuju sekali dengan ide brilian dari Pak Kadis. Tapi perlu disosialisasikan literasi agar masyarakat mengerti dan paham sepenuhnya tentang kebijakan tersebut. Maju terus. Ini juga tadi sempat kita singgung di pertengahan diskusi kita ya, bahwa sosialisasi ini penting. Ide brilian, gagasan yang didukung oleh DPR ini juga harus betul-betul sampai kepada masyarakat agar tidak digiring begitu ya. Karena kalau ide yang bagus, niat yang baik, tapi kemudian sosialisasi kurang sampai, apalagi kalau digiring dan dikendarai, ini bisa jadi hal yang kurang baik begitu bagi masyarakat. Pak Linus tadi sudah sempat menyampaikan bahwa masih gencar terus dilakukan. Pak Eman punya usulan atau saran lagi untuk Dinas Pedanka begitu agar ini bisa tepat sasaran sampai ke pedesaan begitu ya. Kalau masyarakat perkotaan mungkin akan lebih cepat tanggap begitu. Tetapi untuk masyarakat yang ada di pedesaan yang mungkin tidak semasif kita begitu mendengar, membaca informasi, seperti apa ini yang harus dilakukan oleh Dinas Pedanka, Pak Eman? Baik, terima kasih. Saya pikir masyarakat dunia dewasa ini tidak bisa lagi dipisahkan dengan sangat tebal ya antara kota dan desa, karena ini masyarakat digital dan kegiatan menabung bagi saya sebenarnya sudah sampai ke pelosok-pelosok. Bukan bank, tapi koperasi di Nusa Tenggara Timur juga tumbuh sangat luar biasa, dan masyarakat sebenarnya kebiasaan menabung ya, tapi menabung untuk apa, ini yang saya pikir apa yang menjadi visi dari Pak Kadis ini. Kita menabung untuk apa? Kita kebanyakan menabung untuk konsumtif ya, jadi untuk pesta sambut baru. Orang NTT kan banyak pestanya ini. Ya kita bukan mengkritik kebudayaan, tapi coba kita lebih inovatif dan membangun satu situasi baru supaya selain aspek-aspek sosial kebudayaan, tapi ekonomis juga menjadi bagian pertimbangan dari setiap orang kan. Jadi saya sarankan sebelum benar-benar terjadi, Dinas Pendidikan NTT perlu berkoordinasi dulu dengan OJK. Jika tidak ada halangan, ya kita jalan. Apalagi Bank NTT ini bank milik masyarakat Nusa Tenggara Timur yang harus terus didukung. Dan tentu ada feedback dari Bank NTT. Tadi Mbak Desi singgung CSR kan. Nah, CSR. Ini kan aspek sosial dari bisnisnya Bank Nusa Tenggara Timur yang adalah bisnis masyarakat Nusa Tenggara Timur. Jadi ketika 1 juta orang menabung, nah ini misalnya pasca Seroja ada 300 gedung sekolah yang rusak, baik berat, sedang ataupun ringan. Pak Kadis sudah punya data semua. Nah ini Bank NTT di mana? Harus paling depan loh. Selain para pihak yang lain. Jadi di dalam kerjasama ini Pak Kadis juga perlu mengikat Bank NTT, walaupun berbisnis pasti mencari keuntungan. Itu ikatannya ada di MOU tuh Pak Eman. Aspek sosialnya. Ya. Ada pada poin-poin pada CSR-nya harus merata. Itu harus merata di seluruh Nusa Tenggara Timur. Karena ini Bank NTT. Nah, ini akan menjadi bagian dari pengawasan. Jadi saya juga setuju dengan Pak Alex Seso tadi. Sosialisasi menjadi penting. Satu kebijakan kan dia input, proses, dan output. Jadi di sosialisasi ini satu kata kunci juga Pak Alex. Terima kasih. Dan kita sama-sama mendorong ini. Jangan finansial saja ini. Nanti setelah ini baca tulis. Orang Indonesia dari 1.000 orang yang berminat membaca hanya 1 orang, Mbak Desi. Itu survei UNESCO. Nah itu yang mendorong kita melahirkan perda literasi tadi.
Memang ya kalau PR paling banyak memang untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, karena ini memang harus menjaga generasi kita agar tetap berbudaya, berpendidikan, kemudian juga harus cerdas begitu. Pak Linus dan Pak Eman, kita sudah di ujung waktu dialog kita ya. Ada beberapa poin tadi yang disampaikan oleh Pak Eman terkait dengan apakah mungkin kemudian diksinya, istilahnya ini bisa lebih disoftkan lagi dalam pembahasan-pembahasan berikutnya agar tidak terkesan terlalu streng begitu ya, tidak terkesan bahwa ini ada paksaan begitu dalam tanda kutip. Kata wajib ini mungkin bisa diganti, kemudian juga ada beberapa tadi diksi yang disampaikan oleh Pak Eman yang juga didengarkan oleh Pak Linus. Kemudian juga bagaimana kemudian ikatan oleh Dinas Pedanka tadi yang diharapkan oleh Pak Eman bahwa ini harus diikat benar-benar ya Bank NTT agar ketika kita memberikan keuntungan untuk mereka dalam bentuk tabungan ini akan ada 1 juta nasabah baru begitu ya, di mana peran Bank NTT ini juga harus kemudian betul-betul diikat oleh Dinas Pedanka. Di ujung dialog ini Pak Linus boleh tanggapi sebelum saya tutup, nanti Pak Eman juga saya akan ke Pak Eman terakhir ya sebelum saya akhiri dialog interaktif ini. Silakan Pak Linus. Secara sosial budaya masyarakat Nusa Tenggara Timur pada umumnya belum memiliki spirit kewirausahaan yang unggul. Aspek kewirausahaan unggul tumbuh dan berkembang, tersedianya dana yang seperti apa. Sehingga kepupukan sejak usia dini dengan sektor pendidikan adalah wajib hukumnya. Jadi di sektor pendidikan ada yang harus kita paksa, ada yang pakai demokrasi, lalu yang ketiga buat kolaborasi berdua. Pada segmen ini pasti kita ada buat pemilihan-pemilihan. Masyarakat mana yang perlu dipaksa, masyarakat mana yang perlu didemokrasikan. Ini harus kita jalankan. Dan senang sekali ketika pembicaraan ini tentu ada pemikiran-pemikiran tambahan. Tambahan yang disampaikan oleh Bapak anggota dan Komisi 5 sambil kita melaksanakan sosialisasi. Dalam mungkin setelah Lebaran ini kami akan bertemu sowan kepada tokoh-tokoh agama, Sinode Gemit, Keuskupan Agung, di mana-mana. Dan bila perlu nanti setiap hari Minggu, setiap hari Jumat, itu kita minta pengertian dibacakan saja untuk jemaat umat mendengar secara langsung langkah-langkah taktis strategis yang dilakukan pemerintah provinsi untuk membangun kesadaran wirausaha dengan menabung dari sektor pendidikan. Dan Bank NTT, kenapa ini kita harus gelorakan terus-menerus? Karena Bank Raya ini Nusa Tenggara Timur, segala jenis dana pembangunan dan PBN dititip di Bank NTT. Dari Bank NTT pasti memiliki perhitungan-perhitungan tertentu dengan kaidah-kaidah normatif yang berlaku secara internal. Bagi sektor pendidikan adalah sektor yang sebagai penyangga utama dalam pengembangan SDM ke depan. Dan aspek kewirausahaan ini benar-benar kita saling menolong, saling membantu, saling mengangkat yang tertindas. Kalau tidak memiliki finansial yang cukup sejak usia dini, kita mau tolong seperti apa? Tidak hanya sekedar kata-kata, tapi dengan perbuatan. Maka marilah dengan kesadaran kolektif, saya menghimbau kepada orang tua se-Nusa Tenggara Timur, cintailah anakmu dengan menabung di Bank NTT. Sekian dan terima kasih. Ini Pak Linus sudah sangat fasih begitu ya untuk mengajak menabung di Bank NTT. Tidak ada janji-janji khusus untuk Pak Linus pribadi ya? Janji itu sudah tertulis di atas. Di atas MOU. Nah, ikatan tadi jangan lupa ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Eman, jangan lupa untuk mengikat Bank NTT agar selalu hadir, khususnya di dunia pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan soal kata wajib tadi nanti akan digodok kembali begitu Pak Linus ya, agar kesannya tidak terlalu memaksa, tetapi tadi Pak Linus bilang bahwa ada ranah yang memang harus diwajibkan begitu, termasuk dengan ini begitu Pak Linus ya? Ya, sebuah diski itu harus bertenaga, pesannya harus kuat. Sehingga masyarakat Nusa Tenggara Timur, terlebih orang tuanya, orang tua di sektor pendidikan tidak boleh pemalas, harus kerja keras. Dengan kerja keras, si anaknya bekerja keras dalam digitalisasi milenial, maka segala jenis perputaran duit ini loh berbagi hasil dengan potensi usia mereka. Sehingga soal diski tadi saya kira itu dua hal yang harus kita padukan.
Ya, satu poin lagi tadi Pak Eman mengharapkan agar ini terarah, menabung untuk apa, itu juga mungkin kemudian nanti disiapkan dalam program-program Dinas Pedanka agar bisa mengarahkan pelajar-pelajar ini agar mereka tahu bahwa mereka menabung ini untuk apa begitu. Tidak ketika mereka tamat dari sekolah dan uang ini bukan dipakai untuk modal mereka bekerja seperti yang kita harapkan, tetapi kemudian bisa saja dimanfaatkan oleh orang lain, gitu Pak Linus ya. Ini juga jadi satu poin penting. Gitu. Sepakat. Baik, ya Pak Eman di akhir ini silahkan ada yang ingin ditanggapi lagi. Di akhir tadi saya dan Pak Linus sempat menanggapi yang sudah disampaikan Pak Eman. Apa yang ingin Pak Eman tambahkan lagi? Baik, terima kasih. Saya pikir tidak menanggapi, tapi saya ingin memberi kata penutup bahwa DPRD atau saya sebagai anggota DPRD mendukung suatu budaya gerakan literasi. Nah, dukungan ini bisa secara politik, kebijakan maupun dari aspek anggaran APBD, karena ini menjadi fungsi dari DPRD. Gerakan literasi ini penting, apakah finansial ataupun 5 dimensi yang lain. Salah satunya adalah baca tulis, juga digital. Banyak hoax dan hate speech, berita bohong dan ujaran kebencian yang telah menjerat banyak orang masuk penjara. Jadi ini menjadi tanggung jawab besar dari ya secara teknis oleh Dinas Pendidikan ya dan Kebudayaan. Ya. Tapi Pak Kadis jangan tarik napas karena sebagai gerakan ini pelibatan yang lebih luas dari semua pihak. Iya, nah, jadi literasi ini akan membentuk gitu ya? Ya, literasi akan membentuk kompetensi, Mbak Desi. Tadi Pak Kadis itu saya lihat ingin membentuk kompetensi anak-anak di 2045 itu seperti apa. Dan dari kompetensi yang dimiliki akan lahir karakter. Nah, ini yang sangat penting. Kita nanti akan menjadi saksi sejarah dan juga menjadi pengawas begitu ya akan kebijakan ini agar niat baik yang disampaikan oleh Pak Linus pagi ini akan berbuah hasil yang baik begitu ya. Ya tentu karena media massa itu pilar kelima demokrasi. Jadi terus awasin Mbak Desi. Baik, kita sama-sama. Kita punya tugas yang sama ini untuk mengawasi. Pak Kadis juga mengawasi saya, mengawasi kami DPRD. Jadi kita saling mengawasi ya di dalam ranah kebijakan publik ini agar dan juga kita punya tugas yang sama untuk membangun literasi di NTT ini agar Pak Linus tidak berjalan sendiri Pak Eman ya. Betul sekali. RRI ND juga saya dorong untuk satu aspek itu literasi digital dan baca tulis, tolong Mbak. Oke, baik. Mungkin kita sama-sama. Forum lebih milenial mendorong anak muda itu membaca. Jangan hanya bertutur saja. Membaca ini menjadi catatan kita. Baik. Ya. Dan kita juga terus mengajak agar Pak Linus dan Pak Eman jika punya program untuk mengajak masyarakat literasi, jangan lupa untuk mengajak dengan RRI ND agar ini menjadi tugas kita bersama, gerakan yang masif ini. Saya titip ke Pak Kadis. Saya titip ke Pak Kadis yang ini Mbak Desi. Pak Kadis kalau ada program literasi jangan lupa RRI ND. Ini Komisi 5 yang bicara. Siapa tahu ada revisi di dalam MOU itu ada RRI tercantum juga di situ begitu ya. Ya, Mbak Dewi. Ini informasi. Tanggal 21 sampai 28 Mei itu ada kunjungan kerja Bapak Gubernur dan tim sampai ke ND. Oke, kita tunggu nanti di ND ya Pak ya. Terus biar Bapak Gubernur mampir di studio bagus sekali. Siap, baik. Kami tunggu tanggal 21 Pak Linus ini didengarkan banyak orang dan juga dilihat agar ini gerakan literasi yang kita gagas sama-sama siang ini bisa berbuah yang manis, hasil yang baik begitu ya. Terima kasih Pak Linus dan juga Pak Eman. Waktunya bersama saya dan di ujung baru saya akan klarifikasi ya. Saya Desi Pak Linus ya. Jadi tadi Pak Eman menyapa saya Desi, Pak Linus menyapa Dewi gitu. Ya, nama Desi dan Dewi itu karena nama dari kayangan. Jadi memang luar biasa, sudah cocok jadi Kadis Pedanka memang ya, cepat sekali berputar ini untuk menyangga sesuatu begitu. Terima kasih Pak Linus, Pak Eman sekali lagi bersama dengan RRI. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di diskusi menarik lainnya. Baik, terima kasih.
Dan pendengar RRI, terima kasih sudah bersama dengan kami siang ini dalam dialog interaktif, dan tadi sudah disampaikan oleh kedua narasumber kami ya. Ada Pak Linus Lusi, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi NTT, dan juga Emmanuel Scovidus, bahwa kegiatan atau kebijakan yang dilaksanakan ini adalah niatnya adalah untuk mendukung literasi dan inklusi keuangan, sehingga pada bulan Juli 2021 nanti pendengar, seluruh pelajar di NTT diwajibkan memiliki tabungan bank NTT. Terima kasih sudah bersama kami, sekaligus tim Lintas ND Pagi yang bertugas hari ini. Saya Desi Natalia dan juga pengarah acara Femi Sareora, serta operator studio Ivan Kopong. Mohon pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih, selamat melanjutkan kegiatan Anda. Selanjutnya Lintas ND Siang yang akan hadir untuk Anda. Selamat siang, salam sehat.